Hujan yang turun sejak tadi siang belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera reda. Badanku sudah terasa kaku menahan hawa dingin yang sangat menusuk tulang. Sedari tadi aku berteduh di depan rumah besar, tepatnya di depan pos security yang terletak di samping pagar besi yang menjadi pintu gerbang rumah itu. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan ke rumah nenek yang terletak di Kampung A di daerah Bandung Timur. Aku memutuskan untuk berteduh dulu karena aku hanya mengendarai sepeda motor tanpa membawa jas hujan. Sebenarnya perjalananku ke rumah nenek hanya tinggal 15 menitan lagi. Namun hujan yang tiba-tiba turun begitu derasnya memaksaku untuk menghentikan laju motorku dan mencari tempat yang aman untuk berteduh. Waktu menunjukkan pukul 4:30 sore, hampir 2 jam aku berteduh di sini. Tapi hujan tak kunjung berhenti, masih saja deras dengan sesekali terlihat kilatan cahaya dari petir yang terdengar bersahut-sahutan. Aku menyadari kalau ternyata tempatku berteduh ini sangat sepi. Pos security yang kosong dengan tembok yang sudah terlihat usang dan sebuah rumah yang besar tak berpenghuni. Sepertinya rumah besar ini sudah lama terbengkalai. Sesaat aku bergidik ngeri, bulu kuduku mulai berdiri. Timbul perasaan takut dalam pikiranku, membayangkan kengerian yang ada di hadapanku saat ini. Namun hujan yang masih deras memaksaku untuk tetap di sini karena aku tidak mau ambil resiko dengan memaksakan diri menerobos hujan dan kilatan cahaya petir yang menakutkan. Aku mengedarkan pandangan mencoba mencari-cari rumah warga yang bisa aku jadikan tempat berteduh. Tapi nihil, tak ada satupun rumah warga di sini. Di seberang jalan hanya terlihat lapangan yang sangat luas. Di pinggir lapangan nampak ada sebuah gubuk dan pohon besar yang memayungi gubuk itu. Namun sepertinya gubuk itu juga kosong dan tak ada tempat untuk berteduh, kecuali aku bisa masuk ke dalam gubuk itu. Kalau tahu bakalan hujan, tadi aku pasti bawa mantel hujan. Lagian ini sih hujan kapan berhentinya? Aku sudah lapar, kedinginan lagi, gerutuku dalam hati. Aku melirik jam tanganku dan kini waktu sudah hampir maghrib. Hujan pun mulai reda, hanya tersisa gerimis-gerimis kecil. Syukurlah, akhirnya aku bisa melanjutkan perjalananku. Batinku merasa lega seraya mengambil motor yang kuparkir di sebelah pos security. Aku menuntun motorku sampai ke pinggir jalan, lalu kunyalakan motor sambil sesekali kutarik gas untuk sekedar memanaskan mesin motor dan kubiarkan beberapa saat. Ketika aku hendak menaiki motor untuk meneruskan perjalanan, tiba-tiba aku mendengar ada seseorang yang memanggilku dari belakang. "Neng, tunggu!" seru seseorang itu. Saat aku membalikkan badanku, aku melihat seorang pria setengah baya berjalan tergopoh-gopoh menuju ke arahku. Siapa dia? Mau apa dia memanggilku? Jangan-jangan dia bukan manusia. Batinku mulai merasa ketakutan. Aku kembali memperhatikan orang itu dengan mempertajam penglihatanku. Tapi aku lega karena aku lihat kakinya menapak ke tanah. Itu artinya dia manusia, sama sepertiku. "Ada apa ya, Pak?" tanyaku begitu orang itu sampai di hadapanku. "Neng mau kemana? Ini sudah maghrib. Tidak baik loh Neng, jam segini melanjutkan perjalanan," kata bapak itu. "Tempat yang mau saya tuju sudah dekat kok Pak. Gak apa-apa, saya lanjutkan saja. Nanggung soalnya. Lagi pula saya sudah kedinginan dari tadi berteduh di sini Pak. Sudah pingin cepat-cepat sampai ke rumah nenek saya," jawabku mencoba memberikan penjelasan. "Lebih baik Neng mampir dulu ke rumah saya. Kebetulan rumah saya dekat dari sini. Nanti kalau sudah lewat waktu maghrib, Neng boleh melanjutkan perjalanan," saran bapak itu. Mungkin yang dibilang bapak ini ada benarnya.
Siapa tahu di rumahnya aku bisa menghangatkan badan, pikirku. Sudah, jangan kelamaan mikirnya. Ayo ikut bapak, Neng, ucapnya lagi. Akhirnya aku mengiyakan permintaan bapak itu, lalu berjalan di belakangnya sambil menuntun motorku. Ternyata gubuk yang tadi aku lihat adalah rumah beliau. Begitu aku masuk ke dalam, pandanganku langsung terpaku karena suasana di dalam gubuk itu benar-benar di luar dugaanku. Tempatnya sangat bersih dan rapi. Dinding gubuk ini terbuat dari bilik bambu, lantai dari papan, dan lampu petromak yang menempel di dinding membuatku merasakan suasana pedesaan zaman dahulu. Aku tidak menemukan televisi atau alat-alat elektronik lainnya di sini, tapi suasana terasa sangat hangat dan damai. Kedamaian yang membuatku berdecak kagum karena baru kali ini aku merasakan kedamaian seperti ini. Silakan duduk, Neng. Mohon maaf karena di rumah bapak tidak ada tikar, ucap bapak itu menyuruhku duduk. Aku mengikuti perintahnya untuk duduk dengan mataku yang masih tetap mengagumi suasana di rumah ini. Bu, Alwi, ada tamu nih, seru bapak itu. Sepertinya beliau memanggil istri dan anaknya untuk menemuiku. Oh iya, Neng, perkenalkan, nama saya Suhari. Panggil saja Pak Hari, kata bapak yang bernama Pak Hari itu memperkenalkan diri. Saya Ega, Pak, ucapku. Beberapa saat kemudian datang seorang perempuan parubaya dan seorang laki-laki menghampiri tempatku dan Pak Hari duduk. Sepertinya mereka itu istri dan anaknya Pak Hari. Batinku sambil memperhatikan kedua orang itu. Loh Pak, tumben ada tamu ke rumah kita, tanya perempuan itu seraya tersenyum ramah ke arahku. Lalu mereka berdua ikut duduk di depanku. Ini Neng Ega, Bu. Tadi si Neng Ega kehujanan, lalu bapak ajak mampir ke sini. Jelas Pak Hari pada istrinya. Perkenalkan, Neng, ini istri bapak, Bu Lasmi. Dan itu anak bapak, Alwi, lanjut Pak Hari. Aku mengangguk sembari bersalaman dengan mereka berdua. Neng Eka sudah makan? Tanya Alwi. Belum, jawabku singkat. Kebetulan ibu punya singkong rebus yang masih hangat. Neng mau nggak? Ucap Bu Lasmi menawarkan. Boleh Bu, hatur nuhun pisan, jawabku. Bu Lasmi lalu menyuruh Alwi mengambilkannya untukku. Beberapa saat kemudian, Alwi kembali dengan membawa sepiring singkong rebus dan segelas air putih untukku. Silahkan dimakan, Neng Ega, ucap Alwi. Aku dan Alwi saling bertatapan. Tatapan mata Alwi begitu teduh, mata yang sayu dengan senyuman yang ramah dan wajah yang menurutku dia sangat tampan. Neng, ucap Alwi mengagetkanku. Iya jawabku Kiko. Dimakan singkongnya, mumpung masih hangat. Maaf ya, kita hanya punya singkong rebus aja, ucap Alwi. Gak apa-apa, saya yang seharusnya berterima kasih sama AA dan keluarga AA. Saya sudah merepotkan kalian semua, kataku sambil tersipu. Tidak butuh waktu lama, aku sudah bisa berbaur dengan mereka. Kami pun saling berbincang dan sesekali gelak tawa kami memenuhi ruangan ini. Walaupun baru bertemu hari ini, tapi keluarga ini sangat baik padaku. Setelah cukup lama berada di rumah Pak Hari, aku pun pamit pada mereka untuk melanjutkan perjalanan. Karena di luar gerimis pun telah berhenti. Bu, Pak, Alwi, makasih ya sudah mengizinkan saya untuk mampir ke rumah ini. Makasih juga untuk singkong rebusnya. Singkong rebus buatan Bu Lasmi adalah singkong rebus terenak yang pernah saya makan, ucapku. Neng Ega mah bisa aja, hehehe, jawab Bu Lasmi sambil tertawa. Kapan-kapan kalau Neng Ega mengunjungi rumah nenek lagi, jangan lupa mampir dulu ke rumah bapak ya, ucap Pak Hari. Insya Allah Pak. Ya sudah ya, saya pamit dulu. Sekali lagi
Terima kasih banyak-banyak ya Pak. Aku berpamitan, kemudian bersalaman dengan mereka. Biar saya antar ke depan ya Neng, kata Alwi. Aku mengiyakan tawaran Alwi, lalu dia menuntun motorku sampai ke pinggir jalan. Hati-hati di jalan Neng, pesan Alwi. Iya A, makasih, jawabku sembari menyungging senyum. Setelah pamit dan bersalaman dengan Alwi, aku pun melanjutkan perjalanan ke rumah nenek. Setelah 15 menit berlalu, akhirnya aku pun sampai di rumah nenek. Assalamualaikum Nek. Tak berapa lama, nenek membukakan pintu dan langsung menyambutku dengan pelukan rindu. Ya, sudah hampir 3 tahun aku tidak mengunjungi nenek karena kesibukanku di tempat kerja. Kenapa nggak siang aja kesininya Neng? Tanya nenek sambil menggandeng tanganku masuk ke dalam rumah. Tadi Ega kehujanan di jalan Nek, jadi Ega berteduh dulu, jawabku seraya duduk di kursi. Harusnya Ega sudah sampai di sini pas maghrib tadi, tapi pas mau melanjutkan perjalanan, Ega diajak mampir dulu ke rumahnya Pak Hari yang letaknya tepat di seberang rumah besar tempat Ega berteduh tadi. Kata beliau, Pak Mali kalau melanjutkan perjalanan. Ya sudah, akhirnya Ega mampir dulu ke rumahnya. Lanjutku menjelaskan. Pak Hari suaminya Bu Lasmi? Tanya nenek dengan nada bingung. Setelah mendengar penjelasanku. Iya Nek, nenek kenal sama Pak Hari? Tanyaku. Neng beneran ketemu Pak Hari dan mampir ke rumahnya? Tanya nenekku lagi tanpa menghiraukan pertanyaanku. Iya Nek, jawabku. Astagfirullah, ucap nenek sambil mengelus dada. Emang kenapa Nek? Kok nenek kaget gitu? Tanyaku kebingungan. Neng, Pak Hari dan keluarganya sudah meninggal setahun yang lalu, jawab nenek dengan wajah panik. Meninggal? Tanyaku dengan nada tak percaya. Iya Neng, jawab nenek dengan wajah yang pucat. Gak mungkin aneh, orang jelas-jelas mereka manusia. Ega juga ngobrol banyak sama mereka. Sanggahku masih tak percaya dengan ucapan nenek. Neng tahu kan rumah besar itu? Tanya nenek yang langsung diiyakan olehku. Jadi dulu keluarga Pak Hari bekerja di rumah itu. Pak Hari sebagai tukang kebun, istrinya sebagai tukang masak. Kemudian anaknya menjadi supir. Suatu malam terjadi kebakaran besar di rumah itu. Di saat semua penghuni rumah sedang tertidur lelap. Karena letak rumahnya jauh dari pemukiman penduduk, jadi tidak ada yang menolong mereka sama sekali. Hanya ada beberapa pengendara motor yang kebetulan lewat, yang mencoba menolong memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, api melalap rumah itu dengan cepat. Sebenarnya anak Pak Hari sudah sempat menyelamatkan diri. Tapi karena orang tuanya masih terjebak di dalam, dia berniat menyelamatkan orang tuanya dan majikannya. Tapi naas, dia malah ikut terjebak di dalam dan akhirnya dia pun ikut meninggal bersama semua penghuni rumah itu. Nenek menjelaskan panjang lebar. Anaknya Pak Hari itu laki-laki yang bernama Alwi kan Nek? Tanyaku yang mulai meneteskan air mata. Iya Neng. Dan yang kamu maksud rumah Pak Hari itu tidak pernah ada. Di sana hanya ada pohon besar tempat jasad keluarga Pak Hari dimakamkan, jawab nenek. Seketika jantungku berdetak sangat kencang. Tubuhku terasa tak bertulang, lemas, benar-benar lemas. Sampai akhirnya pandanganku menjadi gelap. Aku tak sadarkan diri. Dalam kegelapan di sekitarku, samar-samar aku mendengar seseorang memanggilku. Neng Ega. Suara itu pernah ku dengar sebelumnya. Ya, itu suara Alwi. Mataku berkeliling mencari suara Alwi dan tiba-tiba dia sudah berada di sampingku. Alwi, ucapku tak percaya dengan apa yang kulihat. Iya Neng Ega, saya Alwi. Aku sedikit menjauh darinya. Aku sangat takut karena kini aku tahu bahwa Alwi sudah meninggal. Jangan takut Neng,
Saya kesini hanya mengucapkan terima kasih pada Neng Ega. Makasih karena Neng Ega sudah mau mampir ke rumah kami. Makasih karena Neng Ega bersedia berkenalan dengan kami. Saya harap Neng Ega tidak melupakan saya dan mau mengirimkan doa buat saya dan orang tua saya, ucap Alwi. Perasaan takutku pelan-pelan menghilang. Aku memberanikan diri untuk bicara dengan Alwi. Iya, A, saya tidak akan melupakan A Alwi dan orang tua AA. Saya juga akan selalu kirim doa buat kalian. Terima kasih sudah baik sama saya. Sekarang kalian sudah bisa tenang di sana. Terima kasih ya Neng. Saya pamit dulu, ucap Alwi tersenyum seraya melambaikan tangannya. Perlahan Alwi menghilang di kegelapan. Neng, bangun Neng, Neng. Terdengar suara nenek membangunkanku. Perlahan aku membuka mata. Nenek terlihat cemas dengan keadaanku. Ada beberapa orang di dekatku. Sepertinya mereka tetangga dekat rumah nenek. Nek, Ega kenapa? Tanyaku. Tadi Neng pingsan, jawab nenek. Neng Ega tidak apa-apa? Tanya seorang bapak-bapak. Saya tidak apa-apa Pak. Terima kasih ya, ucapku seraya bangun dan kembali duduk. Syukurlah, ucap beberapa orang yang lainnya. Aku masih tidak percaya dengan kejadian yang aku alami waktu itu. Bisa bertemu dengan keluarga Pak Hari. Bahkan aku diberi makanan oleh mereka. Entahlah, aku sendiri tidak tahu apa yang kumakan waktu itu. Buatku, singkong rebus buatan Bu Lasmi adalah singkong rebus terenak yang pernah aku makan. Sejak kejadian itu, aku jadi lebih sering mengunjungi nenek dan tak lupa aku selalu menyempatkan waktu untuk mendoakan dan berziarah ke makam keluarga Pak Hari. Terima kasih Alwi, Pak Hari dan Bu Lasmi. Aku akan selalu mengenang kalian. Aku akan selalu mengingat bahwa seumur hidupku aku pernah bertemu dengan keluarga yang baik seperti kalian. Semoga kalian tenang di alam sana. Al-Fatihah. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.